Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi Bapak Ibu, pada video kali ini kembali lagi kami akan membahas video terkait penempatan guru yang lolos passing grade P3K tahun 2021 tanpa formasi P3K guru. Nah, jadi ini tentunya berita atau informasi atau judul yang sebenarnya banyak dipertanyakan oleh guru honorer. Jadi apakah sudah fix penempatan guru yang lolos passing grade P3K 2021 tanpa formasi P3K guru? Tidak, Bapak Ibu ya, itu belum ada juknis resmi, belum ada Permenpan RB yang baru dan belum diputuskan secara resmi oleh pemerintah. Nah, namun sengaja admin mengangkat judul ini agar Bapak Ibu bisa memahami bagaimana sih sebenarnya skenarionya atau kemungkinan ya yang bisa terjadi untuk penempatan guru yang lolos passing grade P3K 2021 tanpa formasi. Nah, kita langsung cekidot informasinya. Nah, di sini berdasarkan Bapak Ibu ya, draft peserta draft peserta seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Di sini ada dua kategori Bapak Ibu ya. Ada dua bagian yang sudah dibagi. Yang pertama, lulus passing grade seleksi 2021. Saya ulangi, lulus passing grade seleksi tahun 2021. Dan yang kedua, belum lulus passing grade seleksi tahun 2021 dan peserta baru. Inilah nantinya yang akan bertarung di seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi yang lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 mulai dari guru THK 2, guru honorer di sekolah negeri, swasta, dan PPG, nantinya itu akan menjadi prioritas utama Bapak Ibu ya. Nah, ini masih diperjuangkan oleh Kemendikbudristek ya. Ketika Kemendikbudristek memperjuangkan guru lulus passing grade seleksi 2021 agar tidak dites lagi, artinya langsung mendapatkan formasi, itulah yang menjadi pertanyaan di mana nantinya ditempatkan Bapak Ibu ya. Nah, ini juga selalu di benak admin. Misalnya guru lolos passing grade itu semuanya diangkat tanpa tes lagi, misalkan ya, diperjuangkan baru tiba-tiba langsung diangkat tanpa tes. Ini yang masuk prioritas utama. Kira-kira di mana mau ditempatkan Bapak Ibu ketika sekolah induk masing-masingnya itu, sekolah induknya itu sudah diisi oleh peserta yang lain. Inilah yang ingin kita bahas sebenarnya Bapak Ibu ya, bukan memastikan penempatannya seperti itu. Sedangkan untuk guru yang belum lolos passing grade seleksi 2021 dan peserta baru, ini juga terbagi 4 kategori Bapak Ibu ya, mulai dari THK 2, guru PPG, kemudian guru swasta dan guru honorer negeri yang terdata di Dapodik. Itu tetap mendapat kesempatan besar untuk lolos di P3K tahun 2022 ya, nantinya diseleksi. Namun kita coba langsung bahas secara spesifik untuk guru yang lolos passing grade. Nah, di sini berdasarkan mekanisme P3K 2022 dari Kemenpan RB, di sini kita langsung to the point saja Bapak Ibu ya, di poin ketiga ya. Kita langsung to the point di poin yang ketiga, bahwasanya di sini dikatakan proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Jadi nantinya memang Bapak Ibu ya, selamat bagi guru yang sudah lolos passing grade ya. Jadi selamat bagi guru yang sudah lolos passing grade, karena nantinya Bapak Ibu itu akan masuk ke dalam proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Jadi di sini dikatakan contoh ilustrasinya, Pak Budi seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi kedua. Nantinya itu Bapak Ibu ya, akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Nah, jadi misalkan guru THK 2 itu sekolahnya ini belum diisi Bapak Ibu ya, belum diisi oleh guru honorer di tahun 2021, nantinya akan
nantinya di formasi tahun 2022 akan dialokasikan formasi Bapak Ibu ya untuk dilamar oleh Pak Budi yang merupakan guru THK 2. Kemudian di sini diperkuat lagi Bapak Ibu ya bahwasanya untuk proses seleksi antara pelamar baru neo rekrutmen ya. Jadi pelamar baru dengan guru GTK yang berpengalaman. Maksud di sini terdata di Dapodik itu nantinya dibedakan Bapak Ibu ya. Itu tidak disamakan. Nah, jadi ada pemisah. Jadi tidak bersaing nantinya Bapak Ibu ya. Kemudian ini sudah terjawab ya bagi guru yang belum lulus passing grade tahun 2021 dan peserta umum itu tetap dapat melamar sebagai P3K guru tahun 2022. Jadi kabar gembira juga untuk guru yang belum lulus passing grade seperti itu. Nah, jadi dasarnya ada di sini Bapak Ibu. Jadi patokan kita ada di sini. Sebelum Permenpan RB yang baru terbit nantinya, maka untuk patokan kita ada di sini. Di mekanisme tahun 2022 di poin ketiga. Proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2022. Nah, di sini nantinya akan diperkuat lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, diperkuat lagi di draft mekanisme rekrutmen ASN P3K 2022, tepatnya di poin pertama dan poin keempat. Poin ketiga, di sini dikatakan di draftnya diperlukan aturan yang disempurnakan serta penggabungan sisa formasi tahap ketiga tahun 2021 dengan formasi baru tahun 2022 guna mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu ya, mengakomodir guru yang telah lulus passing grade. Nah, jadi tentunya ini menjadi kabar gembira bagi guru yang sudah lulus passing grade karena akan diakomodir untuk menjadi ASN tahun 2022. Tinggal juknisnya yang kita belum pahami sepenuhnya Bapak Ibu ya. Kemudian keempat di sini mencegah terjadinya pergeseran antar guru sekolah induk yang lebih banyak lagi. Jadi nantinya di tahun 2022 itu Kemendikbud akan berupaya untuk mencegah terjadinya pergeseran antar guru sekolah induk. Nah, dengan cara mungkin adalah mengajukan formasi semaksimal mungkin seperti itu. Nah, bagaimana nasibnya bagi guru yang sudah lolos passing grade? Anggaplah tiba-tiba ya, anggaplah kemungkinan besar, anggaplah kemungkinan itu tidak dites lagi Bapak Ibu ya. Kemungkinan tidak dites lagi dan langsung mendapatkan formasi. Bagaimana dengan keadaan penempatannya? Nah, di sini kita bisa jawab ya. Kita bisa jawab penempatannya di mana kira-kira. Nah, di sini. Nah, jadi untuk kategori 1, artinya guru yang lolos passing grade itu nantinya ditempatkan di sekolah tempat bekerja guru. Misalkan si A ya lulus passing grade tanpa formasi di SD Mawar sekolah induknya. Nantinya misalkan memang masih ada yang lowong di situ, maka si A ini akan ditempatkan di SD Mawar. Nah, seperti itu ya. Itu berdasarkan draft mekanisme tahun 2022, yaitu apa namanya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ya, mencegah terjadinya pergeseran antar guru sekolah induk. Jadi si A langsung memenuhi sekolah induknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk THK 2 Bapak Ibu, THK 2 itu ditempatkan di sekolah naungan Dinas Pendidikan tempat bekerja sama dengan ini. Misalkan guru THK 2 ini mengabdi di sekolah Mawar, masih ada lowong, dia lolos passing grade, kemudian tidak dites lagi. Anggaplah ya, misalkan kemungkinan tidak dites lagi, maka tetap ditempatkan di sekolah naungan Dinas Pendidikan tempat bekerja. Namun pertanyaannya Bapak Ibu ya, bagaimana dengan guru yang lolos passing grade, dalam hal ini juga termasuk THK 2, jika misalkan sebelumnya di tahap 1 dan 2 sekolah induknya itu sudah diisi. Nah, sekolah induknya itu sudah diisi. Nah, ini yang kita harus pahami juga ya. Nah, di sini ini kami jawab untuk kategori 1 guru lolos passing grade. Misalkan sekolah induknya itu sudah tidak terdapat guru honorernya, misalnya di sekolah induknya itu sudah full semua, maka kemungkinan besar penempatan untuk guru lolos passing grade, kalau perjuangan Kemendikbud ini direalisasikan, dalam hal ini tidak dites lagi, maka nantinya itu ditempatkan di sekolah negeri yang tidak terdapat guru honorernya. Nah, saya ulangi, ditempatkan di sekolah negeri yang tidak terdapat
mendapat guru honorernya. Lokasinya di mana? Tentunya lokasinya kita belum ketahui secara pasti. Kita tunggu saja juknis terbaru, peraturan terbaru dari Kemendikbud, apakah betul-betul guru yang lolos passing grade itu tidak dites lagi dan langsung pemberkasan. Admin tidak bisa menjamin Bapak Ibu ya, admin tidak bisa menjamin karena ini masih dalam bentuk perjuangan Kemendikbud, belum betul-betul ditetapkan di Permenpan RB yang baru. Jadi admin belum bisa menjawab. Admin hanya bisa memprediksi seandainya guru lolos passing grade itu tidak dites lagi, di mana ditempatkan, maka itulah prediksi yang coba admin jawab. Tetapi admin tidak menjamin bahwa guru lolos passing grade itu langsung diangkat. Admin tidak berani menjamin sampai ada Permenpan RB yang baru. Oke ya, ini disclaimer admin di sini. Kemudian anggaplah di sini lulus passing grade ya. Sedangkan guru sekolah induknya ini sudah ditempati, maka dicarikan sekolah negeri yang tidak terdapat guru honorernya. Lokasinya belum pasti Bapak Ibu ya, kita belum ketahui. Kenapa? Kita tetap berdasarkan di sini. Nah, dasar kita ada di sini Bapak Ibu ya, dasar kita ada di sini. Nah, dasar kita ada di draft mekanisme rekrutmen guru ASN, yaitu mencegah terjadinya pergeseran antar guru sekolah induk yang lebih banyak lagi. Jadi memang tujuannya Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi nantinya itu akan dihindari agar tidak ada tabrakan lagi antar guru sekolah induk. Nah, bagaimana caranya? Usaha Kemendikbud saat ini adalah mengajukan formasi secara maksimal ya. Nantinya itu akan tersedia sekitar 970.410 formasi. Ditambah itu sudah termasuk formasi 2022 sebanyak 758.018, kemudian ditambah sisa kuota formasi di tahun 2021 sekitaran 212. Nah, tentunya itu menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan saja perjuangan Kemendikbud agar guru honorer itu yang lolos passing grade tidak dites lagi. Kita masih menunggu juknisnya. Dan di sini juga di rapat RDP kemarin di salah satu file like-nya, di sini di file war-nya, di sini dari Komisi 10 DPR RI itu mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lolos seleksi P3K 2021 sebanyak 293.860 dan memastikan status 193.954 guru yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK. Amin, amin, amin rabbal alamin. Mudah-mudahan poin 2 ini yang menjadi hasil rapat di RDP kemarin itu di Komisi 10 betul-betul direalisasikan pemerintah sehingga 193.000 lebih guru lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi segera mendapatkan formasi dan SK. Amin. Kita tunggu juknis resminya. Oke, mungkin sampai di sini informasi admin, sudah 13 menit lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.